Oke, pagi ini kita akan coba diskusikan sistem dua keadaan, ya, sistem sistem dua keadaan. Mungkin ini menjadi sangat penting hari-hari ini, ya, dengan pengembangan teknologi seperti yang mungkin masih ingat dulu di hari pertama kuliah saya minta melihat video, ya, video yang merupakan rekaman dari seminar Senin tahun 2020 atau 2019, saya lupa. Jadi ini yang mungkin kalau ingin melihat lagi silakan gitu ya, sudah saya upload di YouTube ya. Jadi yang penting hari ini adalah bagaimana quantum mechanics ya, atau quantum world ini untuk masa depan. Ya, sebenarnya bukan masa depan, masa sekarang ini ya, masa sekarang ini dan ke depan gitu ya. Jadi terkait dengan pengembangan elektronik ya, atau dunia komputer, seiring dengan kemajuan yang ada dan mungkin problem-problem yang saat ini sudah muncul ya dari teknologi yang sudah ada sekarang. Oke, tahun 2011, 10 tahun yang lalu ya, saya pernah mengikuti salah satu event di Singapura, ya, International Conference on Material for Advanced Technologies. Yang menarik, salah satu di antara lecture-nya itu seorang Nobel laureate. Sebenarnya di acara itu yang berlangsung selama 5 hari itu ada 3 kuliah pemenang Nobel. Ya. Yang 2 lagi mungkin saya ceritakan lain kali. Nah, ini yang salah satunya yaitu pemenang Nobel tahun 2006. Ya, namanya Pak Albert Fert. Ya. Pak Albert Fert ini maksudnya di bidang ini, di spin electronic. Ya, spin electronic. From the spin of electron to our computer and telephone. Jadi beliau memanfaatkan spin dari elektron untuk membuat elektronika baru, ya, yang kita sebut sebagai spintronic atau spin elektronik. Nah, sementara elektronika yang lama itu hanya mengandalkan pada muatan elektron, gitu ya. Ini tahun 2018 yang lalu saya diundang oleh USTC. USTC itu University of Electronic Science and Technology of China, ya, di kota Chengdu. Di sana ada juga mengundang seorang Nobel laureate tahun 2013 yang juga presentasi mengenai penemuan beliau untuk sistem dua keadaan yang bisa menjadi salah satu kandidat ini, ya, namanya trap electrode atau trap ion, ya, yang menciptakan sistem dua keadaan ini. Sistem dua keadaan, ya, bisa di up atau down gitu. Nah, Pak David Wineland namanya, itu kalau berminat slide-nya nanti bisa saya pasang di classroom, ya. Saya buat satu-satu slide-nya. Kebetulan ini di ruang kecil, mungkin hanya sekitar 30-an orang yang hadir gitu ya, yang diundang, dan menarik karena tidak lecture umum yang seperti ini yang ikut ribuan orang ini. Ini pesertanya 4.000 orang. Bayangin di sebuah hall yang besar sekali, 4.000 orang. Kalau ini hanya 30-an orang. Ya. Jadi itu yang ditemukan oleh Pak David Wineland dan timnya. Ya. Nah, sebetulnya jadi intinya adalah quantum bit. Jadi kalau dulu konvensional bit itu keadaan mati dan keadaan satu itu ya, sekarang quantum bit ini diganti dengan quantum system. Ya, misalnya spin setengah,
itu bisa up ya, atau spin down keadaan satu. Bisa juga foton terpolarisasi, polarisasi kanan, polarisasi ion bisa punya spin dia up atau down. Kemudian flux magnetik menunjukkan utara atau menunjukkan selatan. Semuanya bisa menjadi quantum system ya, yang mencerminkan adanya bit. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita punya 2 bit ya, dalam satunya bisa 0 atau 1, yang lain juga bisa 0 atau 1. Maka dari 2 bit itu kita hanya dapat membangun keadaan 00, 01, 10, dan 11. Jadi berarti dari 2 bit konvensional kita bisa membentuk 4 keadaan. Nah sekarang secara kuantum kita lihat, kalau kita menyatakan quantum system dengan C ini, ya, dengan K ini keadaan 0, ini keadaan 1. Maka A dan B ini pilihan terbatas untuk menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama 1. Nah jadi kalau 2 bit konvensional itu hanya menghasilkan 4 keadaan, kalau quantum bit 2 bit ini bisa menghasilkan 4 keadaan. Jadi Anda bisa memilih A dan B terserah berapapun, asal syaratnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari situ saja quantum bit ini sudah menjanjikan sebuah keleluasaan perhitungan yang jauh lebih besar daripada kita menggunakan konvensional bit elektronik 0 dan 1. Itulah kira-kira gambaran kuantum ke depan. Ya, meskipun sekarang orang sudah menghasilkan prototype, tapi belum ada satupun yang seperti komputer kita yang punya ergonomik yang bagus, yang ukurannya kecil, dapat detek kemana-mana, dan sebagainya. Nah nanti, kalau itu zaman itu sudah berlalu, dan digantikan dengan kuantum komputer, dan quantum information, quantum teleportation ini, maka itulah peranan kuantum. Oke, jadi itu kan di yang lalu ya. Nah, kemudian ini juga saya sampaikan di seminar Senin pada tadi ya. Silakan kalau ingin lihat utuh itu ada di YouTube channelnya Departemen Fisika. Ya, saya cerita tentang material 2 dimensi, tapi menyangkut ke sini. Nah, jadi ini perkembangan terkini yang orang sudah mulai ngeklaim supremasi gitu ya, supremasi dari quantum world gitu ya. Misalnya seperti Google ini mengumumkan hanya bukan lewat koran tapi lewat majalah Nature ya, tahun 2019. Jadi mereka itu bisa membuat ini ya quantum komputer yang bisa menghitung jauh lebih cepat dan yang tidak mungkin dilakukan oleh mesin komputer yang ada sekarang. Ya. Namanya Sycamore chips ini yang terdiri dari 54 qubit, tapi satu tidak jalan sehingga 23 qubit. Ya. Jadi, tapi mungkin jangan dibayangkan komputernya itu seperti laptop kita, tapi masih seperti ini nih, seperti ini ya. Fungsinya seperti komputer, tapi bentuk wujudnya itu masih seperti lab yang besar. Gitu. Nah, ini di Google klaim di majalah ini bahwa perhitungan yang mestinya oleh komputer atau superkomputer terhebat saat ini itu bisa sekian puluh tahun atau sekian puluh ribu tahun gitu ya, oleh komputer Google Sycamore ini hanya diselesaikan dalam 200 menit, itu harus detik. Ya, jadi entah benar entah enggak mungkin perlu kita cek, tapi setidaknya ini sebuah publikasi resmi, jadi mestinya ya tidak bohong gitu ya. Nah, kemudian para saingnya Google ya, misalnya IBM gitu ya, ini ngeklaim dengan menggunakan ini trap ion ini tadi Pak David Wineland ya, penemuannya beliau yang diterapkan oleh IBM untuk membuat quantum computer juga gitu. Dan meskipun mereka hasilnya belum diumumkan, tapi sudah menyebutkan not so fast. Miliknya Google itu not so fast.
katanya IBM gitu ya. Nah ini jadi perang saraf pertandingan sepak bola sebelum pertandingan mulai, ini perang saraf ya. Tak kalah adalah Cina ya. Cina yang ini tahun 2020 bulan Desember informasinya, tapi ternyata di bulan Mei kemarin 2021 Cina mengumumkan bisa membuat qubit yang dari fotonik ya, fotonik. Kalau tadi cyclemore-nya Google itu 54 qubit ya, satunya mati jadi 53, yang Cina ini konon sudah 66 qubit, jadi lebih banyak jumlah qubitnya atau quantum bitnya dari miliknya Google gitu ya. Oke, nah kemudian perusahaan-perusahaan swasta juga mulai gitu ya, mulai berlomba untuk membuat quantum komputer ini. Ini misalnya ada perusahaan Kanada namanya Xanadu ya, di bidang quantum computation. Jadi dia sudah membuat chips yang diberi seri X ini, photonic quantum computing chips ya, besarnya sekian ya, kira-kira seujung jari ya, seujung jari. Lalu ada lagi yang namanya D-Wave ya, perusahaan quantum computing company, the quantum computing company, dia ngeklaimnya seperti ini ya, luar biasa. Ini perusahaan Kanada ya, ini bahkan sudah membuat quantum komputer ya dari ini niobium Josephson junction. Nah, apa itu Josephson junction? Itu di seminar Senin itu ada, saya sebutkan, mungkin nanti saya pasang linknya juga boleh ya di kelas. Nah, jadi kalau dulu kita mengenal CPU ya, Central Processing Unit, sekarang bukan C tapi QPU, Quantum Processing Unit. Nah, sekali lagi Anda jangan bayangkan seperti laptop ya. Seperti ini sistemnya nih, seperti ini. Dan coba kita lihat suhu di mana operasinya artinya bekerja. Ya. Yang paling panas, tanda petik, 50 Kelvin. Berapa derajat Celcius? 50 Kelvin ya, Anda bisa bayangkan 50 ke 4. Lalu 1 Kelvin, 15 milikelvin. Nah, di sini CPU, ini QPU-nya, nih QPU-nya di sini nih. Ya, jadi suhunya sangat rendah. Nah, jadi saat ini quantum komputer itu masih bekerja pada bukan suhu ruang, tapi suhu yang sangat rendah. Bahkan kalau helium cair saja mungkin di sini, ini pakai helium yang menggunakan isotopnya helium 3, lalu dibantu dengan pompa cryogenik ya, sehingga sampai ini Kelvin ini. Jadi 0,015 Kelvin. Anda bisa membayangkan dinginnya, ya, tapi teknologi sekarang sudah seperti itu. Nah, itu gambaran tentang quantum computer. Ya. Yang saat ini mungkin sudah demikian orang berlomba-lomba, ya kita tunggu saja perkembangannya, ya nanti sampai di Indonesia kira seperti apa. Kemudian komputer-komputer sekarang yang kita pakai ini mungkin akan segera tamat riwayatnya dan diganti dengan ini ya. Nah, kita lihat mungkin 5-10 tahun mendatang apakah hal itu terjadi, ya, kita tunggu saja sampai kita ikuti perkembangannya. Oke, jadi itu tadi ya. Prinsipnya apa? Dua keadaan ya, dua keadaan. Sistem dua keadaan. Nah, kita bicara dari ini sistem dua keadaan. Sekarang kita lihat buku kita ya, ini bab 6, two state system ya, two state quantum system atau two quantum state system ya. Di sini contohnya bisa master, bisa NMR dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di chapter introduction ini ya, kita lihat bahwa teori kuantum itu sudah menjadi familiar bagi kita setelah kita baca tentu bab 1 sampai bab 5 kan gitu. Ini kan bab 6 ya. Dalam bentuk mekanika gelombang ya.
in the form of wave mechanics. This approach is well suited for studying the quantum motion of a point particle in space. Ya. Oke, kita sudah mempelajari partikel dalam kotak, kemudian oscillat harmonik, ya. Partikel dalam step potensial, dalam quantum well, quantum dot, ya, dan sebagainya. Itu hanya bentuk potensial sesungguhnya. Dan itu bisa diwujudkan nanti di bagian-bagian berikutnya. Nah, sekarang the physics of this problem is simple and intuitive. Ya, jadi kita masih bisa memainkan intuisi untuk memahami secara fisis sistem kuantum yang kita hadapi. Nah, ini baru. However, the mathematical tools turn out to be somewhat cumbersome. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda masih ingat ya, menyelesaikan partikel dalam kotak saja, Anda harus mengintegrasikan ada kosinus sinusoida ya. Nah, ini yang dibilang di sini somewhat cumbersome, membosankan, yang menjemukan. Nah, itu berupa the Hilbert space as an infinite number of dimensions. We make use of the Fourier transform, etc. Nah, itu di bab yang lalu-lalu. In the present chapter, we want to exploit the matrix formulation presented in the previous chapter, in order to consider a physical problem which, in contrast, can be described in the simplest possible mathematical structure. Nah, ini a two-dimensional Hilbert space. Ya. Jadi penekanan pada matrix mechanics, ya, matrix formulation, tidak menggunakan ini tadi, ya, apa namanya, persamaan yang ini mathematical tools yang sangat cumbersome tadi, ya, gitu ya. Oke, nah lalu we choose to study a particular problem. Ya, di sini contohnya ammonia measure, ya, jadi menggunakan NH3 ini nanti kita bahas. For which we shall make use the physical result obtained from the NH3 molecules in chapter 4. Di chapter 4 sudah ada, tapi mungkin kita belum menyinggungnya. Oke. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas. Ya. Kemudian ada meson curve dan sebagainya ini. Contoh yang bisa diikuti, ada electron spin, magnetic moment, dan sebagainya. Tadi sebagian juga kita sudah singgung di sebagian terdahulu. Nah, jadi di sini the vector of the two-dimensional space can all be constructed as a linear superposition of two independent basis vectors, and one frequently calls such system two-state system. Ya, two-state system. Jadi ini the vector of a two-dimensional space, ya, ruang dua dimensi, can all be constructed as a linear superposition of two independent basis vector. Jadi masih ingat kalau kita dulu mengambil misalnya sumbu X sumbu Y, ya, basisnya I dan J, ya, I topi dan J topi, kemudian kita bisa mengambil vektor sembarang, ya, misalnya vektor A, maka A itu adalah komponen AX ditambah I topi, ya, ditambah dengan B AY itu kira-kira two-state system. Oke, jadi kita menggunakan satu ini consider two orthonormal basis vector C1 and C2. We can use a matrix representation of the form ini, ya,
1, 0, kolom, matriks kolom. Ini vektor ket, ya kan? Ket, menurut simbol Dirac. Ini C2, matriks ket, 0, 1. Jadi 1, 0, 0, 1. Jadi ini mirip vektor I dan C, ya. I dan C dalam ruang 2 dimensi. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk bra, berarti ini menjadi vektor baris. Vektor kolom jadi vektor baris. Ya. Mestinya kalau ini ada bilangan imajiner, ini kompleks konjugatnya. Karena ini real ya sama. Ya. Oke, ini juga vektor basis. Vektor bra. Ya. Jadi ket, bra. Nah, jadi kalau misalnya Anda ambil any vektor, ya, C, any vektor C, maka itu dinyatakan sekian komponennya, ya, proyeksinya, dikalikan vektor basis, dan proyeksi pada sumbu yang lain dikalikan vektor basis. Ya. Jadi alfa beta. Dapat kita tulis dalam ungkapan ini, vektor basis C1 dan C2, maka kita dapat komponen alfa beta. Ya, karena ini ket, ini matriks kolom. Nah, kalau ini bra, ini menjadi kompleks konjugat. Ya, alfa beta matriks baris. Nah, ingat bahwa kondisi normalisasi itu sama dengan 1. Jadi alfa kuadrat plus beta kuadrat sama 1. Itu kenapa tadi di awal saya nyatakan kalau misalnya ada 2 qubit, ya, qubit 1, 0 dan 1, maka kita bisa membentuk sebuah keadaan yang tak berhingga, ya, memilih alfa dan beta ini bebas, asalkan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 1. Itu kan? Nah, sementara kalau bit konvensional bisa hanya 00, 01, 10, 11, hanya 4. Ya, itu hal luar biasa dari quantum bit dibandingkan konvensional bit. Sudah, Bu. Baik. Jadi, nah sekarang kita lihat a linear operator in the space. Nah, sekarang operatornya, ya kan? Kalau vektornya itu kan, kalau nggak vektor baris, vektor kolom, ya. 1 kali 2 atau 2 kali 1. Nah, operatornya pasti 2 kali 2, kan gitu ya. 2 times 2 complex matrix. Ya. The most general 2 times 2 Hermitian matrix M can be written as ini. Nah, ini A plus D, A minus D, B minus C, A minus C. Ini hanya penulisan. Ya, Anda penulisan saja. Yang kebetulan ini nanti bisa dinyatakan menjadi AI. I itu adalah matriks identitas, ya, 1001, kemudian B sigma 1, C sigma 2, D sigma 3. Nah, ABCD-nya itu real, I-nya adalah matriks identitas, unit matriks, dan ini sigma K-nya itu yang disebut Pauli matrix nih. Nah, ini yang sudah kita pakai, ya. Kita baru berkenalan hari ini. Jadi sigma 1 atau sigma X bisa dituliskan demikian juga, 01, 10. Ya, kalau I tadi 10, 01. Gitu ya. Ini satunya di diagonal yang sebaliknya. Sigma 2 atau sigma Y boleh juga 0 min I 0. Dan sigma 3 atau sigma Z 1001 min 1. Nah, matriks Pauli ini dikenal sebagai matriks spin 1, ya, nanti kalau dibagi 2 menjadi spin setengah. Oke, jadi itu matriksnya Pak Pauli. Pak Pauli yang nyusun, makanya namanya Pauli matrices. Baik, jadi ungkapan sembarang tadi dapat dinyatakan sebagai multi-Paulix, ya. Matriks Pauli. Baik, itu deskripsinya sederhana, ya. Jadi saya lihat ini Anda secara tidak menyadari mungkin, atau kita sudah tahu semua hal ini, ya. Nah, inilah ruang Hilbert 2 dimensi. Cuma gitu aja, sederhana. Namanya aja yang mungkin baru Anda ketahui, gitu ya. Nah. Oke, nah ini sistem dua keadaan. Ya, misalnya contohnya untuk cahaya yang terpolarisasi atau polarisasi cahaya. Ya.
Misalnya polarization state of photon. Ini ceritanya Anda bisa baca, ini gambarnya aja langsung. Nah, ya. Oke, di fisika dasar mungkin Anda mengenal namanya polarisator. Ya. Dan cahaya itu punya polarisasi alamiah yang acak, ya. Punya polarisasi lingkaran atau elips, ya, atau punya polarisasi linier, ya, yang berbentuk garis. Nah, apa polarisasi? Apa polarisasi? Ada yang bisa jawab? Pengutupan cahaya, Pak. Apa? Pengutupan cahaya. Pengutupan cahaya. Apa itu ya? Yang tertutup apanya? Jadi kalau misalnya ada cahaya terpolarisasi sama cahaya terpolarisasi acak dan sebagainya, ya. Kan kita menyebut cahaya itu, cahaya ini kan sebetulnya gelombang, ya kan, elektromagnet kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini sumbu X gitu ya, ini sumbu Z. Jadi menjalar ke sana cahayanya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya kan? Maka ini adalah komponen gelombang listriknya, ya. Kan gelombang elektromagnet. Elektromagnet ini elektronya. Magnesnya kemana? Ada yang tahu? Tegak lurus dengan medan listriknya, Pak. Tegak lurus dengan medan listrik. Oke, betul. Jadi ini magnetnya. Gitu ya. Jadi supaya Anda punya bayangan yang ini ke sana. Ini masih lewat sini ya. Ini ke situ. Nah, ini ke sana. Tuh ya. Nah, kalau misalnya ini Anda lihat apa yang disebut polarisasi di sini. Nah, apa polarisasi? Sekarang kita lihat dari sini ya. Kalau mata kita ada di sini, melihat dari arah depan, kan gitu ya. Ya, ini X, ini Y, ya kan? Maka gelombang yang ini ke atas ke bawah. Jadi dia atas bawah, atas bawah. Jadi ini adalah vektor getaran dari apa? E, medan listrik E, ya kan? Sedangkan B-nya kemana? Di X, Pak. Sumbu X. Sumbu X. Ya, ini B-nya. B. Nah, mana yang arahnya mana yang disebut polarisasi? Mana yang disebut polarisasi? Wah, ternyata Anda sudah menghabiskan sekian SKS kuliah gelombang ya. Kuliah optik barangkali. Halo, ada ide? Manakah polarisasi? Atau apa polarisasi? Betul, tadi pengkutuban. Tapi maksudnya apa? Oke, sekarang saya tinjau ya di titik ini. Titik ini itu ini adalah vektor BE-nya, ya kan? Ini vektor B-nya. Jadi total dari vektor getarannya itu adalah ini. Nah, ya. Jadi di titik sini kalau kita gambar dari depan ini, maka ini arahnya ke sana.
Nah, di titik yang ekstrim, yang satu ini, ini ke bawah, ini ke depan. Jadi dia ke sana. Nah, ya. Di titik yang lain juga begitu. Jadi inilah arah getaran total dari gelombang E dan gelombang B. Nah, inilah yang disebut polarisasi. Bentuknya apa ini? Halo? Ini kan garis ini. Gitu? Gini kan bentuknya. Kita sebut polarisasi linier. Nah, ya. Kebetulan ini gelombangnya fasenya bagus. Jadi antara E dan B itu ketemunya di sini. Sekarang misalnya E-nya nggak gitu, E-nya begini. Nah, itu jadi nggak ketemu ini. Maka bisa jadi setiap titik ini nanti akan kita lihat polarisasinya bisa saja dia yang di sebelah kanan itu prisma. Nah, kita kenal prisma polarisasi itu sejak di sekolah menengah saya rasa ya. Tapi kadang-kadang ketika kita mendalami betul itu butuh sebuah pengertian yang lebih jelas gitu ya. Oke. Jadi kalau prisma seperti ini. Ini. Prisma kan arahnya terbias ya, terbias. Tapi polarisasinya dia seperti itu, tetap ya. Kalau ini beloknya ke situ, ini naik ya itu tegak lurus, tetap tegak lurus. Karena getaran itu gelombang elektromagnetik itu gelombang longitudinal apa transversal sih? Transversal, Pak. Transversal. Apa artinya? Halo, apa artinya? Sekarang kalau jawab harus jelas. Apa artinya transversal? Arah rambutnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, itu dia. Ya, itu dia. We are talking about getaran, arah getaran dan arah rambat. Ya. Arah getaran dan arah rambat. Jadi ini adalah arah rambat, ini arah getaran. Tegak lurus kan? Nah, gitu. Ini arah rambat, ini arah getaran. Tegak lurus kan? Kalau longitudinal, arah getarannya sama arah rambatnya searah. Ya, jadi kalau ini gelombangnya satunya gini sambil jalan, nah kalau yang longitudinal itu gini sambil jalan, nah beda kan? Itu nah arah getar itulah yang menunjukkan polarisasi, nah, itu ya polarisasi. Jangan lupa lagi ya, ini hal penting yang mendasar, jangan lupa lagi, ya. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita lihat ini, ya, keterangannya kita baca sebentar ya, supaya jelas. Yang A ini, a one way polarizer atau polarisator, ya, one way polarizer. Incident light ini with a polarization parallel to the axis of the polarizer is transmitted. Jadi kalau polarisasinya itu sejajar dengan ini, ya, axis of polarizer, sumbu polarisasinya, maka cahaya diteruskan, ya kan? And light with a polarization orthogonal, tegak lurus, to the axis is absorbed. Jadi cahaya nggak hilang, ini hilang. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kita punya cahaya dengan polarisasi lingkaran, muter gitu ya, lingkaran, kira-kira lolos atau diserap? Yang A. Ada yang lolos, ada yang diserap, Pak. Ada yang diserap. Yang lolos yang mana, yang diserap yang mana? Atau saya ganti pertanyaannya. Setelah cahaya lolos, polarisasinya tetap lingkaran atau berubah? Berubah. Berubah menjadi
Linear. menjadi linear seperti arahnya sumbu polarisator kan gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi logikanya sudah nampak gitu ya. Jadi sekarang polarizer itu atau polarisator bahasa Indonesianya atau polarizer itu mengarahkan atau mengatur polarisasi gitu ya, polarisasi gitu. Nah, sekarang setelah kita bisa mengganti polarisasi, maka kita bisa memilih ya. Andaikan saya punya kembali lagi ke sini, saya nggak bisa nulis di PDF itu ya, mungkin saya nggak terlalu lengkap ini fitur laptop ini. Ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya punya ini, ya. Jadi ini cahaya itu ya ke sana itu lewat polarisator yang ke sini. Berarti cahaya ini dia punya polarisasi, saya sebut ini 1 ke arah sini. Ya. Kemudian cahaya yang tadi lingkaran ini misalnya, cahaya yang sama saya berikan polarisator ke sana. Ya. Sama. Sehingga cahaya lewat dengan polarisasi ke sini. Nah, ini kan tegak lurus nih. Jadi mirip ini vektor I dan vektor J di dalam sistem koordinat. Jadi saya punya 2 keadaan, kiri kanan atau up down. Nah, ini bisa saya jadikan untuk qubit. Nah, gitu. 2 keadaan. Bisa jadi qubit. Ya. Jelas ya? Oke, sekarang balik lagi ke sini. Nah, jadi sekarang one describe the polarization state of a photon in a 2-dimensional Hilbert space. In this space, we can choose the basis states corresponding to horizontal, ya, and vertical polarization state, which we write as ini. Nah, jadi ini yang kanan, horizontal, ini yang vertikal, respectively. These states are defined physically by the fact that if the photon is in the polarization state yang horizontal, it is transmitted with probability 1 by a one-way polarizer whose axis is horizontal. In the opposite case, if the polarization state of the photon is vertical, it is absorbed by this same polarizer. It is transmitted with probability 0. By definition, this state are such that orthonormal, gitu kan ya? Jadi dengan menggunakan 1 polarizer saja, itu cahaya bisa lolos, berarti itu on atau 1, atau cahaya terblok, berarti dia mati atau 0. Nah, kita punya 2 keadaan, ya, punya 2 qubit. Itu nah, yang memenuhi tadi itu ya, memenuhi syarat-syarat ini. Jadi ini ortonormal gitu. Oke. Nah, ini dapat di apa? Kan polarisator itu sebetulnya dia tegak atau miring, tegak atau vertikal, kemudian gabungannya itu dapat dinyatakan sebagai ini sudut theta yang dibentuk oleh vertikal maupun oleh horizontal. Nah, sehingga kita bisa nyatakan sudut theta-nya inilah yang merupakan gabungan dari keduanya. Ya. Oke, ini mungkin perlu saya tulis sedikit dulu. Ya, jadi tadi itu kalau kita sudah dapat keadaan ini, ya, maka kita bisa nyatakan dalam ini kan, ya, kalau saya punya vektor sembarang ini misalnya, nah, di sini A, gitu ya, A, itu kan bisa saya nyatakan menjadi A sama dengan komponennya ini, ya kan,
AX kali I ditambah A, Y, komponennya ke sana. Ini AY kali J. Ya kan? Atau kalau ini saya nyatakan sebagai theta, maka AX adalah harga mutlak A cos theta. Cos theta I ditambah ini harga mutlak A sin theta J. Nah, karena ini bisa diambil satu saja untuk saja, maka sekarang komponennya itu menjadi cos theta dan sin theta. Ya, ini I dan J. Atau ini tadi misalnya ada 1 dan 2, sehingga sekarang saya bisa nyatakan dalam theta ya, antara cos theta keadaan 1 dan ditambah sin theta keadaan 2. Nah, itu yang tadi kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ini dia, ya. Oke, jelas ya? Nah, lanjut. If there existed only states with a linear polarization, there would be no need to introduce a hyperspace formalism. Geometry in two-dimensional Euclidean space, ruang Euclid, ruang real, ya. Ruang Hilbert, ruang Euclid, ya. Masih ingat ya? Ruang real ini, hyperspace itu ruang kompleks, ya. Ada imajinernya. Consisting of linear combination, horizontal and vertical, with real coefficient would suffice. However, it is known in optics that one must also consider state with complex component. Terus, nah ini, ya. Jadi ini kalau real cukup dalam ruang Euclid. Tapi secara umum itu lebih biasanya dinyatakan dalam bentuk ini. Ya, real dikalikan imajiner, ditambah plus minus imajiner. Misalnya seperti kompleks Y sama dengan ya, A plus IB atau A min IB. Ya. Itu deskripsi yang umum untuk menyatakan kompleks. Ya. Oke, nah secara umum seperti ini. Ya. Oke, ini pengukuran, jadi Anda bisa baca sehingga muncul matriks ini, gitu ya, matriks ini, itu, dan seterusnya. Nah, sekarang ini successive measurement and logic. Nah, quantum logic ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, quantum logic itu kita pakai semuanya ini menjadi, nah ini, nah, tadi ya. Jadi kalau ini polarizernya, yang A misalnya, no light is transmitted by a set of two polarizer whose axes are orthogonal, ya, to each other. Itu. Jadi kalau ini ke sana, ini ke situ, dia ke blok, gitu ya. Yang B, if one insert another polarizer between the two polarizer of A, ya, ini tidak ada, ini kan ke sini. Kalau ini misalnya lingkaran, maka yang keluar di sini kan ke sini, ya. Setelah lewat ini, dia ke sana, setelah dikali lurus jadi tidak ada. Nah, tapi sekarang kalau ditambah dengan polarizer yang arah polarisasinya sumbunya membentuk sudut theta. Ya, if one insert another polarizer between the two polarizer of A, light images at the output of the setup. The relative intensity of the transmitted light is, nah ini sesuai dengan tadi, ya, deskripsinya ada sin, nah ini bisa sin atau cos, ya, sesuai dengan. Nah, jadi kalau ini ditambah ini sekarang ada, ya, hanya mungkin intensitasnya perlu dihitung. Gitu. Nah, ini cara bagaimana mungkin kelompok dari Cina yang menggunakan photonic quantum bit itu
bisa jadi seperti ini, ya. Atau yang perusahaan Sanadu yang dari Kanada tadi itu sudah menggunakan photonic chips untuk quantum processing unit QPU, ya. Barangkali seperti ini mainannya. Oke, nah sekarang untuk molekul amonia. Nah, molekul amonia, saya balik lagi ke sini. Ini molekul amonia. Jadi ini saya ambil dari bukunya Pak Richard Feynman. Mungkin Feynman Anda pernah dengar, Pak Richard Feynman. Ya, ini yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk belajar sains itu adalah dengan mengerjakan latihan. Nah, ini Pak Feynman. Ya. Pak Feynman itu saya suka bukunya, enak penjelasannya. Itu dulu saya pakai di S1 ada 3 seri, ya. Seri 1 itu mekanika, seri 2 gelombang, seri 3 quantum physics. Nah, ini bagian dari itu. Ya. Jadi the state of an ammonia molecules. The ammonia molecules has many states, but we are considering it as a two-state system. Thinking now only about what happened when the molecule is in a specific state of rotation and translation. Ya, jadi sebuah molekul itu bisa berputar, ya, bisa bergetar, bisa berpindah, ya, gitu. Nah, molekul NH3 ini mungkin saya juga ingin menunjukkan dulu Anda diajarin konfigurasi elektron, ya, mulai dari kimia di SMA, kimia di TPB, fisika dasar, kimia dasar, mungkin di beberapa kuliah material science bagi yang ngambil material, dan mungkin ada di kuliah fisika modern untuk yang tidak mengambil material. Nah, ini molekul NH3, ya, amonia itu N-nya 1 hanya 3, jadi NH3. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan NH3? Anda masih ingat mungkin, ini yang ingin saya tunjukkan, N itu nomornya 7, ya, sistem periodik. Ya. Helium, hidrogen, helium, boron, berilium, boron, nitrogen. Nitrogen, ya, betul ya. Oksigen itu 8, ya, nitrogen 7, benar ya. Oke. Jadi kalau diambil ini ada 1 S isinya 2, ya kan? 2 S isinya 2 dan 2 P isinya 3. Nah, ini itu ya. Totalnya 7, ya kan? Kalau hidrogen cuma 1, ya. Hidrogen itu cuma 1 S1. Nah, itu kan? Yang menarik di sini, ini kulit terluar 2 S dan 2 P. Ya, kalau saya gambarkan, ini 2S, ya, ini 2P. 2P. Nah, ini 2P. Jadi ini ada 2 elektron. Gitu kan ya, 2S. Ini ada 3. 3 isinya kan 1, ini 2, ini 3. Nah, gitu. Ya. Nah, selanjutnya, jika dia berikatan dengan hidrogen, kenapa tidak membentuk NH5, tapi hanya NH3, ya kan? Ini NH, kan valensinya 5 nih, valensinya 5. Kenapa hanya NH3? Ada yang tahu? Halo?
Bangun. Karena di orbital 2p ada 3 spin yang tidak berpasangan. Oke, apa kata kuncinya? Tadi Mbak sebut tadi. Tidak berpasangan di orbital 2p. Jadi yang memang harusnya 5, tapi elektron yang tidak berpasangan hanya 3, kan gitu ya. Sehingga itu menjadi kata kunci. Kalau elektron sudah berpasangan, itu sudah tidak bisa lagi. Orbital itu aktif dalam perikatan. Jadi dia hanya 3, bukan NH5. Nah, NH5. Nah, jadi kalau dia berikatan dengan oksigen, dia butuh hidrogen sebanyak berapa? 3, karena hidrogen cuma 1. Jadi butuh 3 untuk nutup 1, nutup 2, nutup 3. Tertentulah NH3 seperti ini. Ya, kan gitu ya. Oke. Nah, NH3 itu kenapa bentuknya kok seperti piramid atau limas itu? Kenapa kok enggak NH3 ya? N-nya di sini. Ini kan mestinya harusnya 3-nya begini ya, planar gini kan. Ini H, ini H, ini H. Satu bidang ini. Jadi ini sudutnya berapa nih? 360 bagi 3, 120. Ini 120, ini 120. Gitu ya. Harusnya kan gitu toh. Kalau 3. Kenapa kok nitrogennya di atas, lalu hanya ada 3 di bawah? Ada yang tahu? Mengerti pertanyaan saya ya? Jadi kalau nitrogen berikatan dengan hidrogen itu NH3. Nah, harusnya kan N-nya di tengah, ya, hanya itu membentuk yang simetri sejauh-jauhnya, sehingga harusnya strukturnya planar. Jadi atom N dan 3H ini semuanya di satu bidang gambar. Jadi planar begini. Tapi kok tidak? Kok N-nya di atas, hanya 3 membentuk segitiga begitu. Ada yang tahu? Atau pernah mengetahui penjelasan serupa sebelumnya? Oke, jawabnya itu karena apa? Karena di kulit 2S dan 2P itu sebetulnya di sini ada 2S yang tidak berikatan ya dengan hidrogen tapi punya 2 elektron. Nah, jadi ini ada elektron di sini nih. Ada 2 elektron di situ ya, atau di sini. Nah, sehingga H ini dia tertekan ke bawah. Gitu, tertekan ke bawah. Ya, dengan demikian kalau misalnya ini pusatnya ya, ini di sini lebih negatif, ini lebih positif. Nah, sehingga terbentuk semacam dipol listrik. Nah, situ. Ya kan? Ya. Jadi kalau N-nya di tengah, N-nya di atas, itu ke bawah. Ya. Kalau N-nya di bawah, dia ke atas. Nah, jadi berdasarkan mu-nya ini ada keadaan up, ada keadaan down. Nah, itu juga menciptakan sistem 2 keadaan. Ya. Oke, kita baca lagi di sini. A physical model of the two state can be visualized as follow. Ya. If ammonia molecule is considered to be rotating about an axis passing through the nitrogen atom and perpendicular to the plane of the hydrogen atom. Jadi ini bidangnya hidrogen. Nah, ini bidangnya hidrogen. Ini bidangnya hidrogen. Ya. Kemudian ini sumbunya ke sana. Nah, sumbunya ke sana. Itu kan? Lewat
N di tengah itu. Nah, gitu ya. There are still two possible conditions. The nitrogen may be on one side of the plane of the hydrogen atoms or on the other. We call this two-state, two-state, ya, satu dan state 2. Itu. Jadi ini sistem dua keadaan. Ya. Yang bisa diinjus menjadi laser. Anda tahu, mungkin Anda tahu laser ya. Kalau lasernya apa singkatannya? Ini kan L-nya light. Light amplification by stimulated emission and radiation. Ya. Tapi kalau laser, M-nya apa? Wah, ini kan L-nya light. Microwave. Apa? Microwave. Ya. Microwave. Nah, microwave itu energi yang dibutuhkan untuk mendrive, untuk menggerakkan rotasi dari molekul. Ya, microwave. Kalau vibrasi molekul itu infrared. Ya. Kalau penyerapan optik itu dalam bidang optik, dalam range optik, cahaya tampak. Ya, kalau untuk ikatan antar molekul itu ultraviolet. Nah, jadi sudah ada pembagian masing-masing energi yang berhubungan dengan frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang EM. Ya, mulai dari microwave, infrared, optik, dan ultraviolet. Nah, itu yang mendasari transisi pada zat. Makanya kenapa kita mesti ada FTIR, ya kan, ada UV-Vis, ya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira two-state system. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan apapun berhubungan dengan ini. Barangkali dulu kuliah-kuliah sebelumnya sambil mengingat kembali ya, mengkilas balik. Okay, no questions? Nah, kalau gitu Anda lanjut membuka classroom, ya, di sana ada tugas, ya, antara lain yang berhubungan dengan NH3, ya, di soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 1 dan 2 itu masih mengulang latihan tentang representasi matriks seperti halnya yang sudah diberikan pada kuliah minggu ke-8 atau pertemuan 8. Ya. Itu ada contoh-contoh soal mengenai matriks representasi. Ya, silakan untuk dicoba-coba. Kemudian yang tugas mandiri 3 yang ada di classroom hari ini, silakan dikumpulkan pada waktunya, ada di situ. Ya, dan itu antara lain ada soal mengenai NH3, ya, jadi two-state system. Oke. Baik, saya kira gitu. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan lanjut ya di classroom untuk melihat latihannya. Dan nanti akan saya tambahkan link-link yang tadi saya sebutkan, barangkali Anda tertarik ya, untuk melihat lagi beberapa mungkin tambahan informasi dan pengetahuan umum terkait dengan sistem dua keadaan ini. Oke, sekali lagi tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak saya tinggal dulu, silakan untuk lanjut. Baik, terima kasih. Insya Allah kita ketemu hari Senin dalam keadaan sehat. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.